kelas 12 IPA, bagian yang kamu akan pelajari dan kerjakan hari ini sebenarnya pun sangat mudah. Karena bentuknya sudah kamu pelajari waktu kelas 11. Bahkan pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung bentuk U per V ini ya. Nah, jadi masih ingat jika fungsinya fx adalah U per V, maka f aksen x-nya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, rumus ini yang akan kamu pakai jika fungsi turunannya berbentuk trigonometri dan berbentuk pecahan U per V. Nah, contohnya sih sederhana saja. Pasti kamu sudah tahu. Jadi satu contoh pun harusnya kelas 12 IPA sudah pasti tahu. Ya, misalnya jika Y sama dengan sin theta per sin theta tambah cos theta, seperti ini ya. Maka yang pembilangnya U, penyebutnya V. U-nya adalah sin theta, maka U aksennya adalah cos theta karena turunan sinus kosinus. Kemudian V-nya adalah sin theta tambah cos theta, maka V aksennya turunan sinus kosinus, turunan kosinus min sinus. Oke. Kemudian langsung ke Y aksen adalah U aksen V gitu kan. U aksen V gini, U aksen V berarti U aksen ini cos theta, U aksen V, V-nya sin theta tambah cos theta, kemudian kurang V aksen U, berarti kurang cos theta kurang sin theta kali U-nya sin theta per V kuadrat. V-nya ini tadi ya, V kuadrat berarti sin theta tambah cos theta kuadrat. Yang paling rumit sebenarnya soal-soal di bagian seperti ini adalah karena soalnya berbentuk pilihan berganda. Jadi nanti kita harus cocokkan dan harus sesuaikan dengan pilihan yang tersedia. Nah, ini kan tinggal menyederhanakan sebenarnya. Ini sin theta cos theta, kemudian cos theta kali cos theta kan cos kuadrat theta, kemudian sin theta kali cos theta kali minus, berarti minus sin theta cos theta, kemudian sin theta kali sin theta, sin kuadrat theta minus kali minus kan positif, tambah sin kuadrat theta per, di bawah boleh sederhanakan, boleh tidak, tergantung pilihan berganda, sinus kuadrat theta tambah 2 sin theta cos theta tambah cos kuadrat theta. Nah, sementara yang pembilang ini habis, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta kan 1. Per, di bawah juga ada sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta 1 tambah 2 sin theta cos theta. Saya pikir kelas 12 IPA udah mengerti ya. Nah, contoh kedua, Y-nya sama dengan 1 tambah sin X per akar X. Tentukan Y aksen, kemudian nanti substitusi X-nya dengan pi per 4. Nah, cara menjawabnya kan ini U per V. Sehingga yang kita lakukan adalah U-nya kan 1 tambah sin X. U aksennya turunan dari 1 kan 0. Turun dari sinus kemarin kosinus X. Kemudian apa lagi? V-nya kan akar X. Ya. Atau X pangkat setengah ya V-nya. Nah, kemudian V aksennya adalah setengah, turunannya setengah X pangkat setengah kurang 1 kan min setengah.
Seperti itu kan, nanti tinggal merapikan, biar aja dulu bentuknya begitu. Sehingga ketika kita disuruh mencari ini, maka Y aksen adalah U aksen V ini, U aksen cos ya, U aksen V, V-nya yang ini, X pangkat setengah. Tapi jangan kalikan ini ya, X pangkat setengah nanti ya. Atau saya buat di sini saja. X pangkat setengah. Oke. Saya selipkan di depan ya, supaya nanti jangan kamu berpikir X, kalau di sini kamu buat X pangkat setengah, kau kalikan X kali X pangkat setengah. Nggak boleh ya, karena X yang di sini terikat pada trigonometri ini. Nah, kemudian U aksen V kurang V aksen ini sekarang, ini V aksennya setengah X pangkat min setengah U per V kuadrat. Ini V-nya tadi ya, akar X kuadrat. Nah, saya sarankan kalau ada soal misalnya turunannya, hasil turunannya kamu substitusi dengan bilangan seperti ini, tidak usah dulu sederhanakan, langsung aja substitusi. Oke, langsung aja substitusi. Maksudnya apa? Kalau menyederhanakan kan sangat repot sekali nanti. Boleh saja sih menyederhanakan, tetapi langsung aja buat begini. Y aksennya untuk X sama dengan pi per 4 sama dengan, atau kalau seandainya dia F kan F aksen pi per 4 itu maksudnya, berarti pi per 4 pangkat setengah, pi per 4 pangkat setengah akar ya, baru kosinus pi per 4 lagi kurang baik setengah 1/2, begitu ya, setengah ya. Ini kan X pangkat minus setengah, ke bawah kita buat ya X pangkat setengah kalau di bawah ya. Nah, langsung aja X pangkat setengah, X nya ganti dengan pi per 4, pi per 4 pangkat setengah. Boleh begitu ya. Masa anak kelas 12 IPA nggak tahu kenapa itu terjadi ya. Ya keterlaluan kalau sempat mengubahnya itu tiba-tiba. Dari mana itu Pak? Kali 1 tambah sinus pi per 4. Sengaja saya buat tulisannya aku paksa di sini karena kertasnya biar hemat ya. Banyak sekali penggunaan kertas yang saya lakukan untuk mengajar online ini. Kemudian per akar X kuadrat. Kalau akar X kuadrat kan coret ini ya. Berarti tinggal X. X-nya ganti dengan pi per 4. Nah, hal ini kan tinggal kamu menyederhanakan sebenarnya. Sama dengan, boleh begini, akar pi, akar 4 kan 2. Oke. Kosinus pi kan setengah akar 2. Akar 2 per 2 kurang 1/2 di penyebutnya akar pi per akar 4 kan 2. Kemudian kali 1 tambah sin pi per 4 setengah akar 2 juga per pi per 4. Nah, jadi ini coret. Mari kita lakukan. Ini akar dari 2pi per 2 kali 2 4 kurang dalam kurung 1 tambah setengah akar 2 per akar pi per pi per 4. Ini kalikan ke sini, nanti yang nggak muat lagi kertasnya. Kalau muat ini kalikan nanti dengan 4 per pi. Kalikan semua dengan 4 per pi. Balikkan supaya penyebutnya tidak lagi mengandung ini. Ya. Saya pikir menyederhanakan ini kelas 12 IPA bisalah. Udah? Baik, cukup 2 contoh seperti ini. Saya pikir sudah membuat kamu mengerti dan kemudian kerjakan latihan dengan rapi ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Tuhan memberkati.